Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Novel Aditya Putra, dan rekan-rekan saya. Itu ada Tirza Ilona Kurniadi NIM 092, Sandia Haikal Adiantara NIM 146, yang mana kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai endapan mineral, yaitu salah satu endapan mineral yaitu vulcanogenik massive sulfide, yang mana nanti akan terdiri dari subbab yang akan dijelaskan oleh kami. Nah, untuk yang pertama itu sendiri, nah, buat si endapan VMS ini, itu biasanya terbentuk dari gaya-gaya ekstensional, yaitu biasanya dia timbul dari adanya rekan-rekahan. Dan kalau misalkan dari pengertian di sini juga sendiri, itu kan dia akibat proses vulkanisme hidrotermal di dasar laut. Jadi biasanya si VMS ini ada di daerah-daerah dasar laut yang dia mengalami pemekaran, yaitu biasanya di mid oceanic ridge. Nah, dia juga bisa juga di Back Basin, bisa juga di Island Arc sama di Continental Rift atau Back Basin. Intinya tuh dia harus ada rekahan dulu. Nah, rekan-rekan ini biasanya berupa sesar-sesar turun. Nah, dilanjut di mana buat jenis endapan ini tuh biasanya dia bersifat polimetalik, artinya dia nggak hanya membawa satu metal aja, satu logam aja yang berharga, tetapi dia juga bisa membawa logam-logam lainnya. Karena si VMS ini dia tuh biasanya membawa logam seng dan tembaga, dan ada logam-logam lainnya yang memang kadarnya tidak sebesar seng sama si tembaganya. Nah, terus juga yang khas dari VMS ini karena dia sulfide kan, jadi dia kadar sulfide itu sangat tinggi, bisa mencapai 95%, dan kandungannya ada kandungan barit sama anhidrit yang dominan juga. Nah, buat proses pembentukannya, jadi ketika di sini kan ada magma. Nah, di sini tuh ada daerah-daerah recharge. Jadi, ketika ada rekahan, rekahan itu akan membawa air masuk ke dalam ininya, daerah-daerah di bawah. Nah, habis itu kan mereka akan kena panas kan panas dari si magma. Karena magma membawa fluida juga, itu bisa berbentuk volatil atau liquid ketika dia kena air. Nah, dia nanti akan menguap nih. Menguap, dia membawa mineral-mineral logam berharga. Dan dia akan membuat alterasi di sekitar batuan sampingnya. Nah, itu tuh dia akan membentuk, yang pada akhirnya akan membentuk black smoker. Nah, black smoker ini akan mengendapkan mineral-mineral sulfide yang dimana biasanya disebut sulfide crassiform. Nah, kita bisa lihat juga di sini, ketika ada rekahan, terus tadi fluida hidrotermalnya keluar, yang mana fluida hidrotermal ini akan membawa mineral-mineral ataupun unsur-unsur berharga, itu tuh dia akan mengalterasi dulu batuan sampingnya. Nah, di sini zona tengah itu tuh zona chloride alteration, di mana di zona tengah ini juga dia kadang akan membuat suatu konsentrasi, yaitu konsentrasi mineral kalkopirit atau fen-fen kalkopirit. Nah, di samping-sampingnya itu dan di bagian atas di sini um, breksia itu tuh akan menimbulkan alterasi serisit yang dimana dia di sini akan tersebar pirit. Nah, pirit kalkopirit ini biasanya akan membawa besi, terus juga Cu dan emas gitu. Nah, lanjut ke bagian yang kanan kirinya. Kalau misalkan yang bagian abu-abu ini, itu tuh dia older volcano, ya berarti ini batuan yang lebih tua lah, vulkanik yang tua. Terus yang bagian atasnya yang lebih mudanya. Nah, ketika fluid itu ke atas, terus dia akan tadi keluar dari si black smoker ini kan. Nah, terus dia akan membentuk bedded sulfide yang tadi disebut sulfide crassiform. Nah, itu nanti yang bagian awal dulu, karena densitasnya lebih kuat Cu, makanya Cu terendapkan terlebih dahulu, terus disusul nanti sama Fi zinc, yang dimana Fi zinc ini akan dibawa oleh mineral pirit, sphalerite, galena, terus kalau misalkan yang tadi Cu-nya akan dibawa mineral oleh kalkopirit, pirit, poritit, dan lain sebagainya. Terus bagian-bagian atas ini dia akan terendapkan mineral zinc atau enggak mineral timbal, yang mana dia akan dibawa oleh mineral sphalerite, galena, pirit, bahkan lainnya. Nah, terus kita bisa lihat juga dari sini. Jadi, yang tadi saya jelaskan, ketika ini bawah tuh air laut. Di sini ada recharge zone. Jadi, ketika ada rekahan, di sini ada magma, air masuk,
disebutnya recharge. Nah, air laut itu kan membawa unsur-unsur banyak ya, banyak unsur-unsur tertentu, di mana mereka akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu akan menimbulkan larutan hidrotermal yang panas, itu sekitar 400 derajat Celcius. Nah, ketika ada perbedaan suhu, jadi si suhu-suhu tadi atau fluida tadi itu dia akan bergerak ke atas. Nah, dia bergerak ke atas membawa or-ornya. Misalkan kayak CU, zinc, Fe yang nanti bakal terendapkan di bagian atasnya di sini oleh smoke plums. Nah, lanjut. Nah, kita bisa lihat juga di sini dia terbentuknya tadi kalau misalkan black smoker kompleks. Kalau black smoker ini biasanya itu terbentuk pada suhu sekitar 360 derajat Celcius. Dimana kenapa dinamakan black smoker? Dia tuh terdiri dari mineral-mineral pirit, kalkopirit yang membawa mineral-mineral sulfida lainnya. Dan dia akan mengendapkan or-or berupa zinc, tembaga, Fe, terus bisa juga emas, terus bisa perak juga dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada white smoker, berarti dari katanya aja white, berarti dia kayak akan aluminium, di mana dia tuh di sini terbentuk pada suhu sekitar 260 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, dan dia mengendapkan mineral-mineral alumina. Nah, di situ di sini ada anhidrit juga, terus di sini ada debris juga, ada sulfide talus, dan di sini yang tadi sudah dijelaskan buat alterasi-alterasi serta zona-zonanya. Nah, kalau misalkan yang di sini kita bisa lihat di sini biasanya Spirit zone itu terbentuk pada suhu di atas 350 derajat Celcius, suhu-suhu yang tinggi. Nah, sekitar suhu 300 sampai 350 derajat Celcius, mereka akan mengendapkan Cu, tembaga sama emasnya. Nah, dengan kadar sesuai dengan setting tektoniknya nanti. Di sini bisa berkisar sampai 1 bahkan 10 ppm sampai di bawah 0,01 ppm. Nah, semakin dia turun suhunya, nah dia akan terbentuk nih zinc, timbal, dan lain-lainnya. Yang dimana di sini akan terbentuk juga kalkopirit, terus juga spalerit, galena, dan lain sebagainya. Nah, buat endapan VMS ini sendiri itu tuh nanti dibagi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama itu berdasarkan litologi fotoalnya. Itu tuh bisa ada Cypress type. Biasanya dia terbentuk dari batuan-batuan yang teolitik. Yang biasa di sini tuh basal, batuan-batuan basah dan biasa terbentuk di back spreading ridge. Nah, terus ada basic type itu biasanya di lempeng vulkanik dan turbidite kontinental. Terus ada Kuroko type itu biasanya ada di volcanic felsic, di back rifting. Terus juga ada primitive type itu asosiasinya sama diferensiasi si magma. Ya, kalau misalkan berdasarkan host rocknya, itu nanti dibagi lagi jadi VMS bimodal. Itu tuh dia terbentuk di lingkungan vulkanik, tapi pencampuran antara batuan mafic dan felsiknya. Tapi di sini tuh lebih dominan si maficnya daripada si felsiknya. Terus kalau misalkan VMS felsik itu tuh terbentuk pada lingkungan vulkanik yang didominasi oleh batuan felsik. Nah, di sini tuh sekitar felsiknya di atas 25% lah. Nah, kalau misalkan dapat mafic, ini tuh ya dominannya semuanya oleh batuan mafic. Nah, terus kalau misalkan yang terakhir itu ada sedimen ekslatif, itu tuh terbentuk di cekungan-cekungan sedimen yang biasanya berhubungan dengan pembuangan cairan hidrotermal thermal melalui batuan si sedimennya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ada backup mafic, bimodal felsic, bimodal mafic, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat contoh dari sini. Di backup mafic. Di backup mafic biasanya dia akan menghasilkan sekitar rata-rata itu 1,3 eh, metric ton. Jadi buat endapannya sekitar segitu tuh. Nah, endapan-endapan ini itu nanti dibagi lagi. Ada 3,2% tembaganya, ada 1,9% zincnya, ada tidak ada timbalnya, terus juga ada 15 gram per ton eh, perak, terus ada 2,5 gram per ton AU-nya. Nah, sama seperti yang lainnya yang di bawah-bawah ini. Itu bisa kita lihat dari diagram G. Galley, MD, Hannington, and E.R. Johnson. Nah, terus habis itu buat karakter dari si endapan VMS ini, MSV atau VMS ini kita bisa lihat juga nih. Biasanya itu dia buat intrusinya intrusi dasitik granitik.
Terus habis itu vulkaniknya desitik, terus tipe ubahannya silisik, bisa ilik dan lain sebagainya. Terus misalkan itu mineral ubahannya itu ada barit, gipsum, anhidrit, ilite, kuarsa. Terus mineral-mineral bijinya itu kayak tadi sphalerite, galena, kalkopirit, bisa pirit juga. Terus buat komoditi logamnya itu ada zinc yang paling besar, terus ada Cu, ada Pb, ada As, ada Au. Teksturnya tadi bisa masif, bisa berlapis. Terus habis itu keterangannya biasanya dia berasosiasi dengan lingkungan bawah laut atau biasa di submarin. Nah, buat penyebarannya sendiri, sebenarnya buat VMS ini tuh banyak tersebar di seluruh dunia, terlebih di bagian-bagian dasar laut dan ada gunung api bawah lautnya gitu. Nah, dimana kalau misalkan kita lihat dari diagram atau gambar itu tuh ini bagian Amerika Utara, bagian Kanada, itu tuh sangat banyak sekali karena di Kanada ini hampir setengahnya VMS itu berada di Kanada dan 40% VMS ini menyuplai perak di Kanada gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang warna kuning, itu dia terbentuknya pada masa Mesozoik. Yang warna hijau, ini dia terbentuk di masa Kenozoik. Terus ada biru, biru tua biru muda. Terus ada yang kehijauan atau hijau tua ini, dia terbentuk pada masa Paleozoikum. Yang warna ungu terbentuk pada masa Mesoproterozoikum. Terus yang merah tua, itu Paleoproterozoikum. Dan yang apa ini biru biru itu tuh lebih ke Neoproterozoikum. Nah, buat yang merah-merah terang seperti ini ada di Australia, ada di Kanada, itu pada kurun Archean juga terbentuk. Nah, buat tonnage-nya kita bisa lihat di dunia itu MSP ini tuh banyak sekali ya, di mana dia yang terbesar itu bisa kita lihat dari tabel ini ada di Iberian Pirate Belt, Spain, and Portugal. Itu sekitar 1575 Jadi MT itu tuh ton metrik gitu. Jadi satuannya ton. Nah, terus paling kecil itu di nih final Lison Lake Yukon di mana dia di sini sekitar 20 ton lah. Nah, di mana kalau misalkan kita lihat ya dari harganya itu tuh buat di tahun 2006 CU itu sekitar 1,75 dolar per LB-nya. LB itu sama kayak pounds, di mana kalau misalkan kita kalkulasiin atau kita ubah ke kilogram itu sekitar 0,45 kilogram. Nah, terus juga Z-nya sekitar 1,25 per 0,45 kilogram. AG-nya ini 6 $6 itu per OZ itu ons lah gampangnya. Nah, di mana ketika jenis deposit yang didominasi oleh batuan vulkanik mafic dan vulkanoklasik itu memiliki kadar CU yang tinggi. Nah, sedangkan kalau misalkan yang felsik itu PB dan AG-nya yang tinggi. Terus kalau misalkan dia felsik bimodal, bimodal itu tuh dia emasnya yang tinggi. Nah, si mafic ultra mafic itu juga bisa mengandung Se, kobalt, dan nikel. Nah, bisa kita lihat juga di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau yang A ini itu yang dunia, kalau yang B ini itu tuh hanya di Kanada, deposit-deposit yang ada di Kanada. Nah, kalau misalkan yang di dunia, contohnya kita ambil yang Mavic. Mavic secara total di dunia itu tuh tonasenya 0,18 dan rata-ratanya itu sekitar 2,8. Nah, nanti kita kalkulasinya di sini. Nah, kalau misalkan yang Mavic-nya berarti buat kandungan CU-nya, WT persennya itu tuh white ton persen itu tuh sekitar dia 2. Nah, begitu juga yang ada di Kanada bisa kita lihat dari label ininya. Nah, jadi fungsinya si WT ini nih, white ton persen ini, ketika kita mau konversikan ke satuan ppm, itu tuh caranya gini. Jadi kita konversin dulu ke ppm berat atau WT-nya aja tanpa persen. Itu tuh WT persen dikali berat jenisnya. Misalkan berat jenis CU-nya, ZN-nya, PB-nya, AG-nya, atau AU-nya. Terus dikali sama 1000. Nah, ketika hasilnya udah dapat, kita bisa konversi lagi nih. Bisa ke miligram per gram ataupun langsung ke gramnya. Itu tinggal
perbedaan di pembaginya. Kalau misalkan yang miligram per gram itu nanti dibagi 10.000. Kalau misalkan yang ppm yang per gramnya itu sekitar 10 pangkat 7. Di sini 10 pangkat min 7 ya. Nah, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait ada dua subbab yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama terkait tectonic environments atau lingkungan tektonik, dan yang kedua itu ada district scale dari VMS ini, endapan VMS ini. Oke, mungkin yang pertama di sini saya akan bahas dulu terkait tektonik, lingkungan tektoniknya. Jadi kita langsung masuk ke, mungkin di sini ada untuk volcanogenik massive sulfide sendiri itu biasanya kebanyakan mereka tuh fiturnya ada di yang dia itu terbentuk karena marine tectonic setting. Mungkin di sini kan ada beberapa titik ya, bisa dilihat ada beberapa titik yang bisa menjadi suatu lokasi di mana terbentuknya ada VMS ini. Biasanya meliputi ada extensional oceanic seafloor, spreading ridge, mungkin terus ada di volcanic arcs juga dia bisa terbentuk, bisa karena yang terbentuk oceanic atau continental margin. Nah, terus ada juga yang di back arc basin environments, mungkin daerah sini. Dan nah, di back arc basin environment ini contoh salah satunya. Dan endapan yang kebanyakan ditemukan itu dia resisten dan secara rekam jejak geologinya itu umumnya terbentuk pada si lingkungan oseanik ini dan continental Nastian arc. Nah, mungkin nanti selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, di sini kita lihat untuk lingkungannya nanti ada beberapa contoh 3 bahasan di sini, mungkin dari tiga gambar model penambang ini. Yang pertama mungkin yang bakal kita bahas itu nanti ada yang failed or incipient reef. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, mungkin kalau di failed or incipient reef itu jadi dia itu akan membentuk suatu basin yang dikarakteristikan oleh adanya sekuen stratigrafi dari ophiolite. Jadi akan membentuk seperti lapisan-lapisan ophiolite. Oke, kita lanjutkan. Kalau misal kita lihat dari gambar ini kan dia menyatakan bahwa early earth evolution itu dia didominasi oleh aktivitas dari mantel, yang dimana selama beberapa adanya incipient reef event ini dia membentuk basin-basin yang dikarakteristikan oleh early ocean crust in the form of primitive basalt atau comalites, atau mungkin lebih bisa dikenal lagi dengan namanya itu ophiolite. Nah, terus selanjutnya tadi yang mungkin yang saya mau jelaskan itu yang pertama. Jadi mungkin kita di sini agak zoom sedikit. Nah, jadi untuk pembentukannya sendiri yang pertama tuh kalau dari atas sendiri itu nanti ada yang namanya effusive flow. Jadinya effusive flow kayak erupsi efusif, terus yang dimana dia mostly dia itu dikarakteristikan sama namanya yang pilau lava ini, biasanya ditemukannya pilau lava. Terus di sana juga ciri lainnya ada minimal interflow volcanic plastic material. Jadi material volcanic plastic yang interflownya itu sangat minimal, dikit, dan dia terdiri atas 5%
kurang dari 5% felsic, batuan vulkanik felsic. Nah kayak selanjutnya itu di global ini kita yang bagian bawah, jadi ini ya lava flows ini yang di atas. Nah ini masuk ke yang lapisan kedua ini. Yang lapisan kedua ini merupakan suatu section atau udah tebal, yang lumayan tebal dan terbentuk ketika adanya intrusi sin vulkanik. Jadi dia akan membentuk sheet dikes ini yang berlapis-lapis, dan dia juga membentuk namanya face of ocean spring center atau incipient back or forward environments. Terus kemudian itu akan menerus lagi hingga suatu sekuen yang tebal dan yang ini ya, yang layer sekuen yang lumayan tebal lagi, dan dia akan dicirikan sama litologi yang layer gabbro yang dia berlapis. Nah si layer gabbro ini dia merepresentasikan magma chamber atau dapur magma yang dia itu sudah mengalami kristalisasi, dan selain itu juga bisa ditemukan peridotite yang di bagian sini bisa ditemukan namanya peridotite, yang dimana dia mencirikan namanya merepresentasikan jadi bagian bawah sebelum ke mantel ini, di bagian bawah dari si magma chambernya. Baik, untuk selanjutnya itu selanjutnya kita masuk lagi yang di sini. Ini tadi ini mungkin beberapa ya, bahwa di incipient drift itu ada yang intraoceanic dan ada yang incipient drift continental margin arc dan backward. Nah kalau yang intraoceanic itu dia menghasilkan bimodal mafic seperti yang sebelumnya tadi sebenarnya udah dijelasin sama Noval, bisa terbentuk di sini dan dicirikan oleh lava flows dan lapisan-lapisan batuan felsic sebanyak 25%. Nah contoh endapannya itu bisa kita temukan di Noranda. Mungkin Noranda ini bakal lebih banyak dikenal karena VMS-nya ini. Terus ada juga incipient rift continental margin arc dan backward yang dia menghasilkan dia akan membentuk VMS yang bertipe bimodal felsic, dicirikan 35-70% volcanic classic felsic. Nah contohnya itu nanti ada di Celeste, Tasmania, dan Jerome. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada di gambar B tadi yang dari awal ini. Nah di gambar ini sebenarnya ini kalau misal kita bisa lihat di sini VMS deposit itu bisa kita temukan di Ocean Spreading Center, Nesken Arc, Reef Arc, lalu ada Back Arc Spreading Center. Jadi mungkin untuk yang pertama itu yaitu di sini ada Nesken Arc. Jadi Nesken Arc ini dia merupakan kayak early arc rifting hasil dari initial foundering dari kerak samudra yang lebih tua. Biasanya ada di sepanjang transform fault, di sutur dari dari batas convergent transform, dan dia itu di bagian sini juga dia untuk tipenya sendiri VMS-nya itu didominasi sama yang bimodal mafic. Nah contoh lokasinya itu ada di Noranda yang berarcen. Terus selanjutnya ada yang reef. Selanjutnya itu kita nanti ada yang di rifting atau continental margin arc. Nah jadi untuk yang di sini rifting continental margin arc ini dia hasil permainnya lebih volcanic clastic rich yang bimodal felsic extensional
settings. Contohnya ada di Sturgeon Lake di Ontario di Kanada, terus ada juga yang bisa ditemuin di Cambrian Mound di Tasmania juga. Nah, dia yang berjenis seperti ini. Nah, terus di sini juga kan sebenarnya tadi disebutkan juga kalau misal VMS ini dia banyak terbentuk di wilayah-wilayah yang dia ada terkena gaya ekstensional. Nah, terus di kontinen selanjutnya itu mungkin kalau dari keterangan di sini itu disebutkan juga kalau misal dari perkembangan dari zona subduksi itu dia menghasilkan di oceanic arc-nya itu formasi yang berasosiasi dengan extensional domains yang dimana bimodal mafic, bimodal felsic, dan mafic dominate di VMS. Endapannya itu terbentuk. Selanjutnya itu yang nah yang gambar C ini kalau misal kita lihat dari gambarnya di bagian back arc ini dia bisa juga terbentuk, dan di sini ada back arc extension, jadi lebih banyak di bagian yang terkena namanya extensional. Nah, dimana terus di sini bisa kita lihat kan dia juga bisa berasosiasi dengan beberapa endapan lain. Contohnya di sini yang berdekatan tuh ada seperti epithermal atau dan lain-lain. Nah mungkin untuk yang terakhir itu di continental arc. Nah, di continental arc base ini tuh dia bisa mengandung beberapa endapan VMS yang penting dan ekonomis di dunia. Terus lingkungan ini juga di bagian sini didominasi oleh bimodal siliciclastic rock plus iron formation. Contohnya ada yang paling dekat mungkin ada di Queensland di Australia. Terus ada juga nah untuk yang di back arc extension ini juga dia pada oceanic arc-nya bisa menjadi host rock dari terbentuknya volcanogenic massive sulfide. Mungkin langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu terkait district scale environment. Jadi untuk VMS sendiri dia itu kebanyakan endapannya tuh ada juga terbentuk di beberapa kayak dia tuh punya klaster-klaster tersendiri dari lembatannya. Nah, tapi dari kumpulan klaster ini dia bisa menunjukkan suatu kontrol regional yang sama. Mungkin jadi mungkin untuk pendahuluannya itu lingkungan VMS itu karena dikarakteristikkan oleh tektonik yang ekstensional pada skala yang bervariasi. Jadi extension ini dia mungkin ada contohnya kita ambil coba contoh yang ini. Nah, dia kan dicirikan sama yang namanya extensional. Nah, lalu pada extension ini dia menghasilkan yang namanya penipisan kerak yang pada sehingga menghasilkan juga dia depressurization dari mantel dan pembentukan dari peleburan untuk magma bersifat basaltik atau decompression. Nah, kemudian magma basaltik ini dia nantinya akan berkumpul jadi kayak untuk sebuah kayak hasil dari partial melting ini, terus dia akan menggenerate lagi untuk menciptakan leburan dari granitoid. Nah, lalu nanti ada magma anhidrous dan bertemperatur tinggi melebur secara cepat dan terangkat ke subseafloor environment. Kurang lebih itu dia kurang dari 3 km di bawah dasar samudra. Itu yang namanya subseafloor, dimana panasnya itu dia kayak membentuk kayak aliran konveksi hidrotermal yang membentuk, sehingga nanti itu tuh akan membentuk
endapan si VMS ini. Jadi nanti akan ada hubungan dengan hidrotermal dari tempat-tempatnya. Nah, terus kehadiran Mavic atau composite high level sub. Oke, nah mungkin lanjut lagi ya ke sini. Nah, ini ada beberapa jenis juga ya, contoh juga dari perkembangan dari maturasi dari generik subseafloor hidrotermal. Yes. Dari sistem hidrotermal di subseafloor itu sendiri, yang pertama dia bisa membentuk, yang pertama yang A ini dia kan shallow konveksinya secara dangkal, yang relatif dangkal. Jadi dia akan menghasilkan kayak shallow altrasi di subseafloor dangkal dan berasosiasi dengan formasi dari sedimen hidrotermal eksalatif. Nah, nanti untuk temperaturnya sendiri nanti konveksinya terjadi secara low temperatur, jadi temperaturnya tidak terlalu tinggi. Oke, dan untuk konveksinya pun juga dangkal. Nah, terus ada yang deep convection. Nah, ini shallow intrusion. Nah, kalau yang untuk deep convection ini dia akan menghasilkan high curl. Jadi dia intrusi yang levelnya lebih tinggi dari subvolcanic magma dan menghasilkan jadi dia akan memicu adanya deep subseafloor convection system yang diktat sama isotermal sama subhorizontal isotermal. Oke, nanti dia akan mulai lebih dalam. Nah, terus selanjutnya itu ada yang terakhir ya, yang mungkin yang gambar terakhir ini dia menunjukkan adanya perkembangan kematangan, jadi development dari maturity-nya, jadi dan membentuk suatu sistem hidrotermal yang besar ya, secara yang horizontal isotermnya mengontrol formasi yang semi conformable dengan hidrotermal dengan si kumpulan hidrotermalnya, altrasi hidrotermalnya, dan dan juga di sini nanti ada beberapa zona di mana dia akan ada cooling intrusion. Jadi nanti si intrusnya dia kayak mendingin, dan secara periodically dia tuh akan bridge itu karena ada aktivitas seismik atau adanya dike. Mungkin Oke, selanjutnya saya Sandi Haikal Bentara dengan tim 146 akan menjelaskan secara singkat tentang deposit scale environments. Nah, deposit VMS ini terdiri dari lensa sulfida strata bone, masif hingga semi masif. Dan sebagian besar itu didasari oleh sistem Orat-Stokes yang isi dari urannya itu biasanya sulfida sama silikat. Nah, terus dalam kerangka masif ini terdapat spektrum ukuran endapan morfologi dan komposisi tergantung pada sifat sesar sin vulkanik, kemudian ada litologi footwall, batuan induk, kedalaman air, dan juga dari durasi sistem hidrotermalnya. Lensa sulfida masif individu itu biasanya dapat memiliki ketebalan lebih dari 100 meter dan lebar itu bisa sampai puluhan meter, dan panjang tumbukan itu bisa juga sampai ratusan meter. Nah, pada gambar ini merupakan endapan Bukit Krik seluas 135 meter luasnya, dimulai dari permukaan erosi saat ini dan meluas hingga lebih dari 2000 meter down plunge, atau down plunge itu panjang tumbukan asli.
dengan 5 badan biji komposit dengan lebar lebih dari 500 meter dan masing-masing lensa dengan tebal eh, hingga 100 meter. Nah, komponen gunung es Buda terikat rata dari endapan VMS ini mungkin memiliki sejumlah morfologi dan struktur internal yang bervariasi. Misalnya pada gambar yang pertama ini, pengangkat kompleks ventilasi hidrotermal dasar laut modern di daratan efusif dan didominasi oleh aliran menunjukkan bahwa endapan mulai terbentuk sebagai serangkaian pembentukan terbang asam sulfida silika sulfat. Nah, struktur ini tuh menjadi tidak stabil dengan pertumbuhan dan keruntuhan yang terus-menerus dan menyatu membentuk gundukan breksi. Sirkulasi cairan hidrotermal yang berkelanjutan di dalam gundukan breksi ini menghasilkan penutupan air laut oleh lapisan silika, tanah liat, dan atau sulfat. Di posisi logam sulfida yang progresif di dalam gundukan ini menghasilkan pembentukan gundukan sulfida yang bertekstur kompleks. Terus juga bertekstur semi masif hingga masif. Untuk aliran fluida hidrotermal itu melalui struktur gundukan, biasanya mengakibatkan remobilisasi sebelumnya. Kemudian ada morfologi zona alterasi proksimal dapat sangat bervariasi, namun umumnya cenderung melebar di dekat permukaan dasar laut paleo. Jadi menunjukkan interaksi yang lebih intensif antara air laut yang bersirkulasi dangkal atau terhubung dan fluida hidrotermal yang naik. Zonasi mineralogi internal dari zonasi alterasi merupakan indikasi dari fenomena pencampuran ini. Kumpulan mineral Fe, klorit, kuarsa, toluida, serisit, dan talk umumnya berasosiasi dengan inti mineralisasi rootstock work yang menjadi semakin kaya akan kuarsa dan sulfida di bagian bawah kontak lensa sulfida masif. Nah, dalam beberapa kasus bedak dan atau magnetit terdapat di dasar lensa sulfida masif dan bagian atas pipa alterasi seperti di beberapa endapan VMS distrik Manata-Gamni. Zona inti terselubung dalam zona Fe, Mg, klorid, serisit yang lebih luas, termasuk pengit di bagian zona ini yang mencakup dinding gantung langsung ke lensa sulfida masif. Bagian luar dari sini merupakan zona yang kaya akan serisit, pengit, Mg klorid, albit, karbonat, dan barit. Zona luar ini juga dapat mencakup sebagian dari lapisan dinding gantung di atas dan di samping lensa sulfida masif. Kemudian di gambar yang ini, di lingkungan perairan dangkal yaitu kedalaman air kurang dari 1.500 meter, titik ini mungkin terjadi di zona aliran atas atau langsung di dasar laut. Tergantung pada tingkat pendidikan. Hal ini dapat mengakibatkan stok birit yang banyak secara vertikal. Kemungkinan dengan alterasi serisit kuarsa pirit yang luas dan intens, sistem alterasi kaya serisit yang luas yang mendasari endapan VMS. Mungkin itu merupakan produk dari pendidikan cairan hidrotermal di bawah permukaan yang ekstensif yang mengakibatkan pembentukan sulfosal Sb, Hg, As, Pb bersuhu rendah yang suhunya itu kurang dari 200 derajat Celcius.
Lensa biji yang kaya ultraviolet yang lebih maju dapat dihasilkan oleh volatil magmatik yang bersifat asam, dan alterasi ini dapat menghasilkan kumpulan mineral gas yang kaya akan aluminosilikat ketika bermetamorfosis menjadi tingkat sekis hijau. Nah, dalam kasus deposit La Romilly, Quebec, ini lensa sulfida masif ZN, CU, AU tipe gundukan klasik berasosiasi dengan zona luas alterasi argilik yang bermetamorfosis yang mengandung sistem Stokworth, pirit, kalkopirit, bornit, emas. Hal ini mungkin disebabkan oleh pendindian di bawah permukaan yang dangkal dan pemisahan cairan yang kaya akan volatil atau masukan terfokus dari cairan magmatik yang teroksidasi. Mungkin untuk materi deposit scale environments cukup singkat saja yang saya jelaskan. Nah, kemudian kita lanjut ke genetic exploration models. Nah, untuk model eksplorasi untuk sistem VMS ini memiliki beberapa tema umum, meskipun terdapat beragam lingkungan bawah laut yang dimana dapat terbentuk. Pembentukan kompleks vulkanik yang menampung VMS merupakan respon terhadap aliran panas yang terfokus disebabkan oleh perluasan tektonik, depresurisasi mantel, dan akibat pembentukan lelehan mantel suhu tinggi, lelehan sebagian kerak, dan suksesi. Sebagian besar endapan VMS ini terbentuk dalam medan vulkanik bimodal, mafic atau bimodal felsik yang didominasi oleh andesit basalt, basaltik, dan juga riodasit. Nah, teran busur yang berpotensi menampung VMS ini dijadikan oleh suksesi vulkanik bermodal bermodal yang mempunyai komposisi alkali, tolitik hingga transisional tolitik kalks. Dan bisa dilihat pada gambar di sini, pada versi vulkanis itu dia terbentuk pada atas dari zona-zona tersebut. Nah, sedangkan versi piroklasik itu terbentuk di bawahnya versi vulkanik. Nah, pada gambar ini juga dibagi oleh 4 zona, yang dimana tiap zonanya itu memiliki mineral tersendiri. Nah, kemudian kriteria eksplorasi utama untuk endapan VMS di Kanada ini dan atribut utama dari kompleks vulkanik yang menampung VMS ini, endapan tersebut terdapat di sabuk vulkanik dari Archean akhir hingga Eosen yang perluasannya ditunjukkan oleh vulkanisme bimodal yang relatif primitif di lingkungan busur awal, busur rifted, dan busur belakang. Beberapa pusat penyebaran dasar laut dan tepian benua yang retak juga mempunyai prospek yang baik. Jadi untuk mendapatkan prospek yang baik dalam eksplorasi itu mungkin kita melihat dulu pembentukan strukturnya yang seperti yang dibahas di paper ini, bahwa di lingkungan busur awal, busur rifted, dan busur belakang itu merupakan pusat penyebaran dasar laut yang memiliki prospek yang sangat baik. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.